Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma naqasat malun min sadaqah, rawahu at-Tirmidzi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah sholat zuhur Masjid Baitut Talibin yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nggak terasa kita sudah masuk bulan puasa. Hari keberapa ini hadirin hadirat? Wah, ini jawabannya variasi nih. Ada yang 3, ada yang 4. Untung nggak ada yang 5 ini ya. Atau jangan-jangan ada yang 10 ini. Atas izinnya alhamdulillah kita bisa berpuasa. Oleh karenanya tema pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang puasa dan zakat. Sebelum nanti kita ulas zakat, kita coba renung kembali tentang puasa. Kalau kita bicara tentang puasa, sebetulnya ada pelajaran yang menarik saat kita berpuasa. Kita bisa bandingkan antara kita makan tidak puasa dengan makan yang saat kita berpuasa saat iftar. Kira-kira enakan mana kira-kira hadirin hadirat? Nikmatan mana saat kita buka puasa atau waktu yang biasa-biasa? Ternyata jawabannya kompak semuanya. Saat berpuasa itu terasa nikmat sekali. Jangankan minum sampai segelas, minum seteguk saja karena kita tidak makan, tidak minum karena kita puasa. Makan kita sesuap saja. Makan dengan kurma saja 1 buah atau 1 biji, maka terasa nikmat rasanya. Kita merasa bersyukur, alhamdulillah, rasa syukur yang luar biasa. Inilah wajar saja kalau Allah telah menegaskan tujuan kita berpuasa tidak hanya untuk bertakwa saja. Tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tashkurun, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kalau dalam bahasa Indonesia adalah terima kasih. Ingat konsepnya ada 2. Yang pertama kita terima rezeki dari Allah, kemudian jangan lupa ketika mendapatkan hak orang lain, ada rezeki kita, masih ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita seringnya cuma terima saja, kasihnya sering terlupakan. Apa sebabnya? Karena di dalam surah Al-Ma'arij ayat 24, ayat 25 Allah telah tegaskan, ternyata di dalam harta kita, di dalam kekayaan kita, ada hak orang lain. Wa fi amwalihim hakun ma'lum lisaili wal mahrum. Ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan kalau itu berupa zakat. Kalau kita lagi dalam keadaan paceklik, umpamanya bisnis gagal, penelitian belum beres-beres atau belum gol-gol dan lain sebagainya, bagaimana resep Islam menyuruh kita biar sukses? Ternyata kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan,
Islam memerintahkan kita untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah." Sayaj'alallahu usri yusra, yang awalnya urusan kita susah, yang awalnya urusan kita sulit, maka menjadi mudah karena kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Bukan hanya terima, tapi kita kasih dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa. Ibadah puasa ini mengajarkan kita untuk senantiasa bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Yuk bersama-sama kita simak surah ketiga, surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135. Bagaimana kita saat berpuasa memperoleh derajat takwa? Tak lain, Allah telah menegaskan ada 3 amalan. Yang pertama, alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra. Kalau kita ingin mendapatkan derajat takwa, sebagaimana dalam ayat 133 Allah telah tegaskan, nu'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena puasa tujuannya untuk bertakwa, ternyata kita senantiasa sangat dianjurkan untuk menginfakkan harta kita, bersedekah. Infak di dalam Al-Quran ada 2. Infak yang wajib ini namanya zakat. Infak yang sunnah yaitu infak yang seperti biasa sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karenanya kalau kita membahas zakat, istilah zakat di dalam Al-Quran menurut Dr. Fuad Abdul Baqi dalam kitabnya Al-Mu'jam li Al-Fadil Qur'anil Karim, kata-kata zakat di dalam Al-Quran ada 5 kata. Yang pertama, kata-kata lafaz zakat itu sendiri. Yang kedua adalah lafaz sedekah. Yang ketiga lafaz infak. Yang keempat hak. Yang kelima menggunakan redaksi hak, yang itu bermakna zakat. Yang zakat Allah sandingkan beriringan. Ketika Allah perintahkan sholat, maka diperintahkan juga untuk zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Berarti ada kewajiban untuk kita tunaikan. Yang kedua, menggunakan redaksi sodako. Di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 103 pun Allah menggunakan redaksi sodako. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ila akhirih. Nah, saya tanya hadirin hadirat, itu katanya kategorinya sedekah wajib atau sedekah sunnah kira-kira? Ayat tadi sedekah wajib atau sedekah sunnah itu? Itu sedekah wajib yang bermakna ayat ini berbicara zakat, bukan sedekah yang biasa. Bahkan ditegaskan dalam ayat yang 60 ada 8 asnaf, 8 mustahik yang wajib mendapatkan bagian dari harta zakat. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Nah, kalau ayat yang tadi sebelumnya kita bacakan, surah Al-Imran ayat 134 ayat 135, dinyatakan infak dimaksud ternyata bukan infak yang wajib, bukan zakat, tetapi adalah sedekah. Yang sedekah sunnah yang namanya adalah infak yang sunnah. Tapi ingat, ternyata kalau kita ingin berinfak, kita ingin sedekah, tidak harus menunggu kaya raya. Dalam keadaan kere, dalam keadaan miskin, dalam keadaan paceklik,
dalam keadaan bangkrut, kalau ingin sukses dengan bersedekah yang Allah telah tegaskan, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Ternyata amalannya bukan hanya sedekah, beda. Puasa dengan zakat itu berbeda. Kalau kita beribadah puasa, maka manfaatnya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kalau kita puasa, apa diantaranya? Orang yang berpuasa dia akan sehat. Hadis ini sangat masyhur, sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Ternyata orang barat meneliti, kok sampai ada orang yang berpuasa bisa menjadi sehat. Ternyata survei membuktikan, ada catatan yang menarik, orang yang berpuasa itu ternyata bisa berprestasi. Dia lakukan di Amerika Serikat, mahasiswa dilakukan uji coba kelompok A dan kelompok B. Saat melakukan ujian, kelompok A sangat dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu sebelum dia ujian. Kelompok B silakan tidak berpuasa. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Bukan hanya menjadi sehat, tetapi dia jadi cerdas, jadi pinter. Hasilnya adalah nilai orang yang berpuasa. Mahasiswa yang berpuasa nilainya lebih tinggi dibanding mahasiswa yang tidak berpuasa. Mahasiswa yang tidak berpuasa nilainya di bawah angka 7, tetapi mereka yang puasa nilainya di atas rata-rata 7, 8 sampai 9. Ini yang sangat luar biasa sekali. Bahkan Al-Imam As-Syafi'i dalam usia 15 tahun itu sudah mengarang kitab yang fenomenal yang namanya kitab sehingga bisa disetarakan dengan ulama internasional, ulama yang usianya lebih senior. Ternyata ditanya oleh para ulama, apa yang menyebabkan dia menjadi pintar, apa yang menyebabkan dia bisa menorehkan karyanya yang luar biasa. Karena ternyata Imam As-Syafi'i melazimkan dia berpuasa. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Muhammad Dawahiri dari Mesir pun dia meneliti, ada catatan yang menarik. Orang yang berpuasa kulitnya itu menjadi halus, bahkan kekebalan tubuhnya itu semakin meningkat, terhindar dari penyakit. Karena sumber penyakit adalah perut. Oleh karenanya dia menyimpulkan seperti itu sangat luar biasa. Kalau ibu-ibunya, akhwatnya ingin wajahnya mulus, ingin wajahnya ceria, tidak perlu lagi ke salon, tidak perlu lagi ke spa, cukup berpuasa. Ini luar biasa sekali. Bahkan saya pernah membaca itu catatan di MUI. Ibu-ibu kan senangnya kadang-kadang berdandan, bersolek, karena biar supaya cantik dan lain sebagainya. Ada yang pakai make up, ada yang namanya make upnya merek apa Mirabella, ada yang pakai bedaknya namanya Pipa Peralon ya. Dan banyak sekali itu model-modelnya, pakai gincu mereknya beraneka ragam. Saya tercengang. Ada gincu yang beberapa tahun lalu diumumkan ada gincu yang terbuat dari minyak babi. Maka berhati-hatilah kaum ibu-ibu. Ciri-ciri gincu itu yang mengandung minyak babi, kalau dipakai di bibir itu tahan lama, diusap-usap, diusek-usek, digosok-gosok, enggak hilang. Nanti ketika selesai nanti